Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3409 sampai bab 3412. Bab 3409 akhir dari 3 orang suci dalam warna krem. Senior, izinkan kami datang, terima kasih. Beberapa jenius penjara sentian juga ingin mengalaminya dia. Sekarang 3 orang suci beige yang kuat adalah peluang. Mereka ingin membunuh 3 orang suci beige untuk menguji kekuatan mereka. Oke, aku serahkan padamu. Beberapa leluhur menyingkir. Beberapa orang jenius dari penjara sentian menyerang dan membunuh 3 orang suci di pavilion Xiangbei. Hal ini membuat mata Gong Qianqiu semakin cerah. Dalam hal ini, bukankah akan lebih kondusif untuk rencanaku sendiri? 3 orang suci beige dan para jenius Sentianjian bertarung dengan sengit. Adapun Su Liejun, ke-8 orang itu segera berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah pengepungan banyak tuan. Pada akhirnya, dia dibacok sampai mati oleh semua orang dan diubah menjadi bubur. Bahkan tidak ada satupun tubuh yang tersisa. Inilah nasib menjadi pengkhianat. Gong Qianqiu hanya bisa tersenyum melihat nasib tragis beberapa orang. Segera, 3 orang suci beige dikepung oleh para jenius penjara sentian, dan mereka juga menjadi kurus. Para jenius dari penjara surgawi ilahi ini terlalu menakutkan. 1 orang saja memiliki kekuatan untuk menandingi salah satu dari 3 orang di beige. 3 orang bahkan melampauinya, ditambah keunggulan angka. 3 orang suci beige tidak bisa bertahan, bang bang bang. Setelah beberapa saat, 3 orang suci beige segera terbang keluar. Mereka sudah bertahan cukup lama, bunuh mereka, jangan biarkan siapapun hidup, lalu kita pergi dan hancurkan beige. Perintah Dugu Tuo, para jenius penjara sentian mulai saling membunuh satu persatu, dan mengepung serta membunuh 3 orang suci beige. Meskipun ketiga orang itu melawan dengan putus asa, mereka terbang lagi dan lagi. Hingga mereka tidak bisa lagi mempertahankan diri dari gelombang serangan tersebut. Rumble, tapi pada saat ini, seluruh alun-alun di depan Demon Suppression Hall runtuh, menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Semua orang buru-buru lari, dan sosok-sosok tiba-tiba muncul dari kegelapan, melarikan diri bersama 3 orang suci beige. Orang yang tiba-tiba muncul itu begitu cepat hingga dia hampir menghilang dalam sekejap. Bahkan para jenius hebat di penjara sentian pun tidak bisa mengejar ketinggalan. Apakah ini mantan penjaga bayangan? Beberapa jenius hebat bergumam pada diri mereka sendiri. Pengawal bayangan berafiliasi dengan divisi penindas iblis. Hanya ada puluhan orang, meski kekuatan mereka bukan yang terbaik, kecepatan dan keterampilan gerak mereka adalah yang terbaik. Begitu mereka memulai, hanya sedikit yang bisa mengejar ketinggalan. Apalagi dalam situasi yang tidak terduga seperti ini, semakin sulit untuk mengejar ketinggalan. Tidak perlu mengejar, karena pengawal bayanganlah yang mengambil tindakan, tidak ada yang bisa mengikutinya. Beberapa leluhur juga berkata, kirim seseorang untuk mencariku segera, saya ingin tahu mengapa pengawal bayangan membantu mereka. Dugu Tuo sangat bingung. Yang lain, dengarkan perintahku dan hancurkan beige dulu. Kalian pergi dan pimpin tim. Dugu Tuo memerintahkan lagi, meminta beberapa orang jenius dari penjara sentian untuk memimpin tim. Dimengerti, banyak master berbaris menuju beige. Entah kapan, Gong Qianqiu menghilang dari keramaian. Namun, dia adalah sosok kecil yang tidak merasakan kehadiran di pavilion barat. Belum lagi bos besar dari seluruh divisi penekan iblis. Tidak ada yang tahu apakah dia akan datang atau tidak. Itu benar, runtuhnya alun-alun dan penyelamatan orang-orang oleh pengawal bayangan semuanya diatur olehnya. 3 orang suci beige harus mati, tapi dia harus mati di tangannya. Daripada dibunuh seperti ini, tidak pernahkah 3 orang suci beige dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan diselamatkan seperti ini? Mereka juga segera mengetahui bahwa itu adalah penjaga bayangan. Tapi kenapa Shadow Guard menyelamatkan mereka?
tidak mengerti. Tapi akhirnya aku menghela nafas lega. Tak lama setelah, Di suatu tempat di sepanjang jalan, Shadow Guard tiba-tiba berhenti. Kami telah membawa orang yang kamu inginkan, beberapa pengawal bayangan berkata. Oke, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan, selamat bekerja sama. Ketika 3 orang suci beige ingin tahu siapa orang itu, tiba-tiba penglihatan mereka menjadi gelap dan mereka pingsan. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya berada di tempat tak bernyawa. Ada kerangka di mana-mana, padat, mungkinkah ini lubang mayat 7 Jedi? 3 orang suci beige masih mendapat informasi lengkap. Dia segera mengenalinya, saat melihat ke sampingku. Bukankah ini 10 orang jenius? Mengapa mereka semua terikat di sini? Lihatlah orang yang mirip kerangka ini lagi. Bukankah dia pengkhianat dari penjara medis surgawi? Apa tulangnya, leluhur? Seseorang di depan berteriak memilukan. 3 orang suci beige melihatnya dan segera mengenalinya. Ternyata semua yang dikatakan Ye Junlin benar, benar saja. Ada kekuatan menakutkan di divisi Zenmo yang mengendalikan segalanya secara diam-diam. Mereka menangkap Su Qingya, mereka juga termasuk dalam 10 besar jenius. Mereka bahkan melihat bencana ilahi Ye Junlin dan 4 artefak pavilion utama. Su Qingya dan yang lainnya benar-benar putus asa. Gong Qianqiu memang sangat sakti. Tidak hanya 10 jenius teratas yang ditangkap, tetapi sekarang bahkan 3 orang suci beige pun diculik. Halo, 3 orang suci beige, sebuah suara terdengar. Gong Qianqiu sudah berdiri di depan mereka dengan hati-hati. Hah? Siapa kamu? Beige Sanseng melihat wajah yang sama sekali tidak dikenalnya. Semua orang tercengang. Seorang junior, leluhur, dia adalah Gong Qianqiu dari Pavilion Barat, semuanya miliknya. Su Qingya dengan cepat memberitahu 3 orang suci di Pavilion Utara semua yang terjadi. Apa? 3 orang suci beige menjadi gila. Ini terdengar seperti fantasi. Orang tak dikenal di Pavilion Wu Fang mengendalikan segalanya. Ras alien terkuat, Ye Junlin dan divisi penekan iblis semuanya terkendali. Itu luar biasa, jika mereka tidak melihat begitu banyak, mereka tidak akan bisa mempercayainya. Ini sebenarnya benar. Apakah kamu juga menemukan penjaga bayangan? Tanya 3 orang suci beige. Tentu saja. Gong Qianqiu tersenyum. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana pengawal bayangan bisa mengambil tindakan dengan begitu mudah, terutama dalam situasi berbahaya seperti ini dan menjadi sasaran penjara sentian? 3. Orang suci beige menyatakan ketidakpercayaannya. Saya memiliki apa yang mereka inginkan, tentu saja mereka akan membantu saya. Melihat kebingungan 3 orang suci beige, Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Saya dapat dikatakan sebagai orang paling kuat di divisi penindas iblis. Saya memiliki semua yang saya inginkan, tidak sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini, 3 orang suci beige merasa lega. Orang-orang bahkan dapat melakukan semua ini di depan mata mereka sendiri. Tidak sulit untuk membuat Shadow Guard mengambil tindakan. Lalu apa tujuan membawa kita ke sini? Apakah layak menghabiskan harga setinggi itu? Beige Sanseng menanyakan keraguan yang sebenarnya. Tapi Su Qingya dan yang lainnya telah mengantisipasi sesuatu. Dia terus menggelengkan kepalanya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Sayang sekali jika membunuhmu secara langsung, aku ingin keahlianmu yang kuat. Gong Qianqiu mencibir. Dia juga tidak berbicara omong kosong. Langsung menggunakan skillnya, dia mulai melahap skill Three Signs of Beige. Tak lama kemudian mereka bertiga meraung. Tapi tidak ada gunanya sama sekali. Gerakan di tubuh Gong Qianqiu semakin nyaring. Untungnya, ini adalah lubang mayat. Kalau tidak, rahasianya mungkin terbongkar di tempat lain. Bagaimanapun, kekuatan 3 orang suci beige begitu kuat hingga meledak. Setelah beberapa kali melahap, aura di tubuh Gong Qianqiu menjadi semakin kuat, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Three Signs of Beige tidak lagi mengeluarkan suara perlawanan. Ketiganya telah berubah menjadi kerangka layu.
dia langsung ditelan sampai mati olehnya. Su Qingya dan 3 lainnya sudah menangis terseduh-seduh. Hal yang sama berlaku untuk 10 orang jenius. 3 orang suci Beich adalah takdir mereka. Hahaha. Gong Qianqiu tertawa setelah mendapatkan kekuatan yang besar. Saat ini, dia yakin Junjun bukan lagi lawannya. Target berikutnya sudah Ye Junlin, sisi lain. Setelah penyatuan divisi penekan iblis, puluhan ribu pasukan berkumpul dari segala arah. Tidak banyak ahli di Beich, dan mereka semua pergi menghadiri upacara unifikasi. Untungnya, formasi naga yang terperangkap kini terbuka. Ini pasti akan menimbulkan masalah. Beberapa jenius hebat dari penjara Sentian berada di depan. Serahkan formasi perangkap naga kepada kami. Beich, aku, Ye Junlin, akan menjagamu, siapa yang berani bergerak. Para master dari semua sisi divisi penindas iblis baru saja akan bergerak ketika suara datang seperti guntur yang menggelegar dari langit. Semua orang langsung ketakutan. Nama seseorang bagaikan bayangan pohon. Nama Ye Junlin sekarang menjadi mimpi buruk seluruh divisi penindas iblis. Siapapun yang mendengarnya akan gemetar hatinya. Apalagi sekarang suara ini langsung berteriak, itu semakin membuat takut semua orang. Hah? Ye Junlin. Petik 2. 8 jenius dari penjara Sentian juga berhenti serempak. Sejak Sentianjian bersiap meninggalkan gunung, nama yang paling sering mereka dengar adalah Ye Junlin. Itu sudah menjadi bayangan mereka. 8 jenius di penjara Sentian juga sangat bangga, dan semua orang sepertinya saya yang terbaik di dunia. Bahkan lebih sombong dari 10 orang jenius di pavilion Sifang. Bahkan lebih sombong lagi, kecuali Tianxi, Dugu Tuo dan Yu Feng Tianxi. Mereka tidak menganggap serius siapapun, bahkan nenek moyang dari faksi utama tidak terlihat sama sekali. Setelah keluar dari gunung hari ini, mereka sangat sombong. Tapi sekarang aku mendengar Ye Junlin. Mereka sebenarnya sedikit panik. Di mata mereka, Ye Junlin hanyalah seekor monyet. Mereka masih sombong di dalam hati dan masih tidak menganggap serius Ye Junlin. Bagaimanapun, bagi mereka, ini hanyalah jalan yang liar. Dulu, apakah mereka peduli siapa Anda, baru saja melakukannya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Tapi sekarang ada pelajaran yang bisa dipetik. 10 jenius teratas dari pavilion Sifang dan 10 master ras alien Xuanming. Begitu banyak orang, semuanya dibunuh oleh Ye Junlin. Anda harus tahu bahwa meskipun 10 jenius teratas di pavilion Sifang lebih lemah dari mereka, mereka tidak jauh lebih lemah. Bai Xinghe dan Chu Qingshuang hampir sama dengan mereka. Setengah dari 8 orang tidak dapat menekan kedua orang ini. Oleh karena itu, mereka 8 juga memahami bahwa jarak dari Ye Junlin masih sangat jauh. Jika mereka langsung pergi, mereka pasti akan mati. Ditambah lagi Ye Junlin sangat kejam, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Menghadapi Ye Junlin, kebanggaan 8 jenius Sentianjian telah hilang. Semua orang bergidik saat mendengar nama Ye Junlin. Saat berikutnya, semua orang melihat sosok Ye Junlin perlahan jatuh dari udara dan menginjak aula pavilion utara. Datanglah jika kamu tidak takut mati, Ye Junlin berkata dengan dingin. Alasan mengapa Ye Junlin bisa tiba saat ini, seseorang pasti memberitahunya secara diam-diam. Gong Qianqiu mengungkapkan berita itu kepada Xiao Feng dan memberitahunya bahwa Beich sedang dalam masalah. Xiao Feng memberitahu Ye Junlin lagi. Ketika Ye Junlin tiba, dia kebetulan mengejar tentara dari semua sisi divisi iblis penekan yang datang untuk mengepungnya. Tujuan Gong Qianqiu sederhana, untuk terus mengintensifkan konflik antara Ye Junlin dan Zhen Moxi. Akan lebih baik jika kedua belah pihak bertarung secara langsung. Tidak peduli pihak mana yang terluka, itu akan bermanfaat baginya. Ternyata dia ingin menggunakan ras alien Xuanming untuk menahan Ye Junlin. Namun, ras alien Xuanming tidak dapat mengendalikannya, dan mereka bahkan tidak mengetahui keberadaan mereka. Namun, seiring perkembangannya,
divisi Zenmo kini telah menjadi kekuatan yang menahan Ye Junlin. Maka cara terbaik adalah membiarkan kedua belah pihak bertarung dan berjuang tanpa akhir. Terlepas dari apakah para jenius penjara Sentian berperang atau tidak, hal itu dapat diterima oleh Gong Qianqiu. Yang terbaik adalah berperang. Jika tidak dilawan maka konflik akan terus bertambah. Sekarang Ye Junlin muncul dalam warna beige. Puluhan ribu master dari divisi penindas iblis berhenti secara tak terduga. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Ini adalah kekuatan dahsyat Ye Junlin, yang memaksa semua orang bertindak seperti ini. Ini, semua orang saling memandang, dan semua orang ragu-ragu. Apa yang harus dilakukan? Mereka hanya sekumpulan sampah. Apakah kamu takut sekarang? Apakah kamu masih laki-laki? Bukankah divisi penindas iblis menyendiri? Apakah kamu tidak takut padaku lagi? Ye Junlin berkata dengan sinis, kamu. Ini tidak diragukan lagi menyodok harga diri semua orang. Terutama semua orang di divisi penekan iblis sangat arogan. Itu seperti pisau yang menusuk mereka. Semua orang sangat marah. Zuozu berlari ke lokasi lama divisi Zenmo untuk memastikan Ye Junlin tidak mengejarnya. Semua orang menarik napas. Bahkan 8 orang jenius di penjara Sentian basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keringat dingin masih mengucur, ketakutan setengah mati. Sulit untuk berbicara, tetapi sangat menakutkan. Jika Ye Junlin mengambil tindakan, mereka pasti tidak akan selamat. Bagaimanapun, Ye Junlin membunuh mereka semua sebelum Sentian Jian dan para leluhur tiba. Melihat semua orang di sekitar memandang mereka dengan tatapan aneh, beberapa orang jenius berkata, ingat, kamilah yang memberi Ye Junlin kesempatan. Tujuan menekan divisi iblis adalah untuk membunuh Ye Junlin. Jika kita membunuhnya secara langsung, maka penindasan akan apa gunanya menyatukan divisi iblis? Itu benar, akan membosankan jika membunuh Ye Junlin secara langsung. Sekelompok orang masih berbicara keras dan menghibur diri mereka sendiri. Ye Junlin, yang berada di Beige, mengetahui bahwa 3 orang suci di Beige pergi ke upacara penyatuan. Dia menghela nafas panjang, mereka mungkin dalam masalah. Hei, kita seharusnya menyuruh mereka untuk memperhatikannya. Sisi lain, di lubang mayat, Master Bond telah mengambil langkah pertama. Para ahli tulang sendi mulai menghilangkan akar spiritual dan tulang spiritual dari 10 orang jenius. Gong Qianqiu memandang dengan kejam. Tidak, kumohon, sungguh kumohon. Akhir dari 10 jenius teratas telah tiba, dan mereka semua menangis ketakutan, bersambung.